tentunya setelah berdoa dan lain sebagainya, Bapak Ibu, kita lanjut. Saya menjanjikan dua gambar. Di sini saya memperlihatkan gambar apa itu akan terjadi. Akan mengatakan ini mandi, mencuci. Kemudian, menurut kalian apa saja manfaat air selain ini? Nanti dia akan berkembang sendirinya. Nah, setelah itu saya akan memancing siswa untuk numerasinya. Jadi untuk numerasinya, jadi saya masukkan sedikit. Jadi tadi sebelum ke sekolah, apakah semua mandi? Mandi. Berapa ember? Berapa loyang? Tidak pakai shower, Bapak Ibu. Jadi berapa ember habisnya berapa? Kira-kira berapa liter itu yang dihabiskan air satu hari? Tidak tahu, Pak. Anggap saja kalau yang ember kecil itu 5 liter, kalau ember yang cat besar itu 20 liter. Oh, terbayang. Mereka, oh iya, saya tadi kurang lebih 4 ember. Oh, berarti 20 liter. Berapa liter? Kalau semua orang menghabiskan sekian liter, menurut kalian apakah air di bumi ini bisa habis? Nah, jadi mulai. Untuk menjawab itu, kita akan melakukan, Bapak akan membagi kalian menjadi, mari kita next, beberapa kelompok. Jadi saya akan mengorganisasikan mereka ke dalam 3 kelompok, Bapak Ibu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian saya bagikan bahan ajar. Nah, setelah ini siswa, saya menunjukkan sebuah gambar. Ini gambar tentang siklus air yang tahapannya belum ditempel, Bapak Ibu. Ini karena ini sudah saya tidak buka lagi. Jadi ada yang masih kosong tahapannya. Jadi saya menyediakan mangkuk berisi 5 gulungan kertas. Setiap kelompok mengambil masing-masing satu gulungan. Nah, di situ isi dari gulungan itu tadi evaporasi, infiltrasi. Kemudian sekarang kalian diskusikan bersama teman kelompokmu. Apa makna dari kata yang kalian dapatkan tadi? Setelah kalian tahu maknanya, kira-kira dalam tahapan siklus air yang belum lengkap ini, kira-kira dia ada di nomor berapa? Seperti itu. Kemudian mereka berdiskusi. Setelah itu kemudian next, setelah dapat baru di presentasi. Jadi mereka menempelkan. Boleh di next. Nah, setelah itu, setelah tadi di presentasi saya jelaskan, oh inilah siklus air, begitu sudah sempurna. Saya jelaskan sedikit. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Begitu seterusnya. Nah, untuk lebih memahamkan kalian tentang siklus air, bagaimana kalau kita melakukan percobaan sederhana di luar. Jadi saya bawa siswa saya keluar. Jadi bahan yang saya gunakan ada es batu, air panas, gelas, dan mangkuk. Nah itu. Setelah itu mereka akan menganalisa, melihat apa yang terjadi setelah air panas ditaruh di atas mangkuk tadi yang ada es batunya. Seperti itu. Nah, mereka akan melihat sendiri, menyaksikan sendiri terjadinya titik-titik air di atas atmosfer. Jadi gelas yang berisi air panas itu kita anggap sebagai air laut yang menguap oleh sinar matahari. Air laut, sungai, dan lain-lain yang menguap karena adanya sinar matahari. Setelah itu dia akan bertemu di atmosfer. Jadi mangkuk yang ada es batu ini kita ibaratkan sebagai atmosfer. Jadi pertemuan uap-uap air yang naik ke atmosfer itu akan membentuk titik-titik air. Nah, proses pembentukan air awan itulah yang disebut dengan kondensasi. Nah, selanjutnya nanti akan turun hujan dan lain sebagainya. Setelah itu Bapak Ibu, setelah keluar dari ruangan, masuk ke dalam ruangan, saya memutarkan lagi video siklus air. Untuk lebih menambah pemahaman siswa saya membuat video siklus air. Jadi saya membuat videonya sendiri. Kebetulan saya sendiri yang tampil di video tersebut. Nah, setelah itu saya melakukan ice breaking lagi. Yang mana sudah tadi? Terlalu cepat tadi. Boleh mundur dulu. Nah, ini tadi video siklus air. Setelah mereka paham siklus air, karena di sini ada polanya. Kemudian kita lanjut. Next. Boleh. Nah, kemudian karena dari luar capek dan lain sebagainya, kami ice breaking lagi. Saya juga di sini membuat lagu siklus air. Jadi sebenarnya ada 2 lagu yang saya buat di sini. Kalau kita mau menyanyi boleh, tapi saya rasa tidak perlu kita menyanyi. Jadi ada lagunya Bapak Ibu. Marilah kita belajar siklus air di bumi agar kita bisa tahu kenapa air tak habis-habis. Penguapan evaporasi, pembentukan awan itu kondensasi, turun hujan presipitasi, penyerapan infiltrasi. Jadi ada 2 lagu, ada juga lagu karena ini hubungannya dengan kegiatan apa saja yang dilakukan manusia dapat mempengaruhi siklus air. Ada juga lagu saya buat 1, tapi tidak perlu dinyanyikan biar. Oke, kita next.
Nah, kemudian setelah semua pembelajaran sudah selesai, kemudian saya akan membuat siswa itu untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya sediakan. Nah, di sini saya mengorganisasikan siswa, membimbing siswa membuat tugas siklus air. Dalam hal tugas ini Bapak Ibu, karena 3 kelompok, saya membebaskan kepada siswa saya untuk memilih apa yang ingin dia kerjakan tentang siklus air. Sampaikan pemahaman kalian tentang siklus air. Boleh dalam bentuk gambar siklus air. Pak Guru, saya tidak tahu menggambar, saya tidak suka menggambar, saya maunya menulis. Silakan tulis, buat narasikan dia. Apakah dalam bentuk narasi, apakah dalam bentuk mind mapping, kata konsep dan lain sebagainya. Silakan. Pak Guru, saya tidak suka menggambar, tidak suka menulis. Saya maunya praktek. Oke, boleh, silakan perform. Saya ajak. Jadi saya sampaikan kepada kelompok-kelompok yang memilih, mau pilih apa. Saya mau tampil Pak Guru. Oke, silakan tampil. Nanti ganti-gantian. Tidak perlu kalian semua yang hafal sapu yang putaran, karena kan tak belajar. Nanti kalau semuanya sudah tahu, nanti bisa akan ketularan semua. Jadi mereka ganti-gantian. Yang pertama evaporasi, menguapkan air, kemudian ganti, yang kedua lagi, yang kedua lagi bicara, sampai seterusnya sampai selesai. Begitulah. Kemudian kita presentasi di depan satu-satu kelompok. Seperti itu Bapak. Boleh kita next. Nah, kemudian menyajikan hasil karya sudah? Ya. Setelah itu kita evaluasi. Jadi refleksi bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Tentunya mereka akan menjawab senang, semangat, ceria. Nah, apa yang telah kita pelajari hari ini? Kita mulai merangkum Bapak Ibu. Oh, kita belajar siklus air. Apa itu siklus air? Bagaimana proses jadinya? Nah, kemudian kita merangkum. Setelah itu baru kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Seperti itu. Terima kasih. Ini kebetulan ada tempat jadi saya tampilkan. Terima kasih Bapak Ibu, cukup sekian yang dapat saya tampilkan. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan sendiri. Jadi kalau terkait dengan konsep mungkin nanti bisa disampaikan ya. Tadi sudah disampaikan. Jadi saya suka lupa. Ada ingin menyampaikan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Kalau mereka cuma diam, berarti tidak ada hasil, berarti saya mengajar teriak-teriak. Nah, jadi mereka akan mengatakan, kita tadi belajar siklus air. Apa itu siklus air? Saya kembalikan lagi. Mereka menjawab, ini Pak, perputaran air yang terjadi secara terus-menerus. Prosesnya seperti apa? Nanti ganti-gantian. Jadi jangan mau kalah ya. Jadi saya juga memotivasi mereka. Siapa tahu seperti tadi dari kegiatan melukis, suatu saat kalian akan menjadi pelukis. Ini yang suka menulis bisa jadi penulis dari hal-hal yang begini. Seperti itu. Yang tampil, yang berani tampil akan jadi pemimpin. Kalau berani tampil di depan orang banyak. Jadi itu motivasi. Akhirnya yang saya ingin capai tentunya seperti itu Bu yang saya katakan tadi, pasti akan terjawab pada saat kita melakukan refleksi. Jadi siswa sendiri akan mengetahui, guru akan mengetahui, ternyata apa yang saya sampaikan ternyata sudah diserap dengan baik. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, tadi apa yang sudah disampaikan Bu tadi terkait judulnya tadi ada percobaan dengan sebanyak kemajuan. Bapak ceritakan tentang motivasi tadi ya. Iya. Kalau di sini tulisannya kata-kata adalah memberi terus motivasi agar berani tampil dan berkomunikasi. Ini nanti kalau misalnya akan di Iya. ya merupakan sebuah karya Karya yang dari baik ya. Jadi cenderung Iya. dan tajam untuk menceritakan praktik baik apa yang sudah Bapak lakukan sehingga orang lain bisa mungkin bukan hanya meniru tapi membuatnya menjadi lebih baik lagi. Kalau yang sudah Bapak lakukan lebih kelihatan. Menarik tentang siklus air. Lalu pertanyaan tadi siklus kalau kita pakai terus apakah air akan habis? Jawaban siswa Jawaban siswa ada yang bilang habis Pak, ada yang bilang tidak. Bagaimana kalau dia habis kenapa? Kalau tidak kenapa? Jadi kemudian saya lempar untuk pada siswa melalui kegiatan tadi. Oke. Jawabannya berarti yang mengapa habis itu Iya. seperti apa? Mereka bingung juga. Habis karena dipakai terus dibilang. Ya menurut Bapak habis atau tidak? Ya enggak habis Pak. Iya. Tidak habis. Tapi menurut Bapak mengapa harus air? Ya, jadi sekalipun air itu tidak akan pernah
pernah habis di bumi, kita harus menghemat air. Di bumi ini air tidak akan pernah habis, tapi di daerah tempat tinggal kita ini bisa saja air itu habis. Kenapa bisa? Ada terjadi kekeringan. Kita melihat saat kita kebanjiran di daerah lain kekeringan, itu bukti bahwa air itu sebenarnya bisa habis, tapi untuk di buminya tidak seperti itu. Itu bisa habis. Ya, Jadi airnya habis emang nggak sih? ya sebenarnya enggak. Air itu cenderung tetap ibu. Ya tetap. Cuman memang karena adanya siklus air tadi, jadi awan itu ditiup oleh angin lagi, bukan begitu